Acara kelima, ceramah agama. Untuk ini kami mintakan kepada Ayahanda Kiai Haji Muhammad Hamdan Khalid LC. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mutasarrifi fi mulki wa malakut. Al-baqi alladzi la yafna wa la yamut. Al-qa'imi fi muhkamit tanzil. Inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Wassalatu wassalamu ala sirajil munir muallimil insaniyah wa hadil bashariyah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah alladhi ahya bihil anama wa akhraja bihin nasa minadh dhulumati ila nur wa ala alihi wa ashabihi ijtahadu fil ahkami wa fazu bi jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin, amma ba'du. Terima kasih saudara pembawa acara, bapak-bapak, para alim ulama dan guru-guru agama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan yang ulun muliakan. Misdaqan liqaulihi ta'ala, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Bapak Bupati yang kita cintai dan kita sayangi, bapak-bapak para dosen yang kami hormati, anak-anak mahasiswa santri dan santriwati yang kami cintai. Pertama-tama dalam kesempatan pada siang hari ini kepada ulun dimintakan untuk memberikan mau'idhah hasanah ataupun ceramah agama. Padahal ini sesungguhnya memang ibarat pemain atau pemain senior yang tidak butuh kuat lagi, tetapi apa boleh buat, biasanya kalau sudah sampai seperempat jam sudah suaranya sudah mulai sarut. Tapi mudah-mudahan dengan apa yang akan ulun sampaikan nanti kira dapat menjadi bahan kepada anak-anak ataupun saudara-saudara mahasiswa dan yang muda-mudanya. Sebagaimana tema itu tadi, dengan semangat Maulid Rasul, mari kita tingkatkan kecintaan kita kepada Allah, kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Teringat kami kepada sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sa'ala rajul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mata sa'atu ya Rasulullah. Faqala Rasulullah SAW, ma'a'adatu talaha. Kalal Arabiyu hubballah wa hubba Rasulillah. Faqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anta ma'aman ahbabta ilaih. Berkaitan dengan tema ini dalam sebuah hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ujar beliau, datang seorang Badawi, seorang desa kepada Rasulullah. Kedatangan seorang desa itu menanyakan sesuatu yang tidak pernah ditanyakan oleh orang lain. Bukan masalah haram halal subhat yang ditanyakan, tetapi yang ditanyakan mata sa'atu ya Rasulullah, kapan hari kiamat wahai Rasulullah. Ini yang ditanyakan. Barangkali jarang manusianya yang mengenang kapan kiamat, apabila kiamat terjadi. Lalu Nabi menjawab, ma'a'adatta laha, apa persiapan Anda untuk menghadapi kiamat? Cagar Anda apa untuk menghadapi kiamat? Si Arabi itu menjawab, hubballah wa hubba rasul. Hanya dua persiapan untuk menghadapi kiamat, cinta Allah dan cinta Rasulnya. Mudah-mudahan nak hadirin bertanya termasuk dalam apa yang disatakan oleh Rasulullah SAW.
sedikit saya akan mengangkat. Di situ dikatakan mata sa'atu, kapan hari kiamat. Kalau kita mengembalikan kepada ilmu-ilmu alat, itu diperlukan. Mata sa'atu, maksudnya apa? Kapan hari kiamat? Dari segi nahunya apa, ilmu alatnya? Ini untuk adik-adik yang udah jadi Al-Quran. Jadi jangan dilupakan tentang ilmu-ilmu alat. Di dalam kaidah-kaidah bid'ah itu terbagi ada lima bahagi. Di antaranya bid'atun wajibah, bid'ah yang wajib. Yang wajib itu apa? Mempelajari ilmu-ilmu alat itu termasuk wajib. Nahu, syarat, bayan, dan akibat dangkalnya ilmu alat sehingga menyimpang tentang menjelaskan, menguraikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama. Mata satu, kapan hari kiamat? Ini kalau dari istilah nahu fa'il li fi'lil mahdhuf. Maka qamatis satu. Nah, oleh sebab itulah karena dangkalnya ini sehingga tidak heran kalau di hulu Sungai Utara ini sudah mulai edaran berkembang selebaran-selebaran, di mana isi selebaran itu perlu ditangkal oleh kita sebagai ulama dan yang bukan ulama. Di sana disebarkan bahwa membaca salawat kamilah itu hukumnya kafir, syirik. Coba bayangkan, burdah syirik, salawat tibi syirik, diterjemahkannya tanhalu bihil uqadu wa tamtarju bihil qurabu. Jadi terurai ikatan-ikatan, terhindar daripada malapetaka dengan sebab Nabi Muhammad. Dengan itu katanya lalu syirik. Ini kena dangkalnya ilmu alat, padahal kata-kata bi'i itu mengandung makna lain. Tanhalu bihil uqadu wa tamtarju bihil qurabu. Bihi itu dengan sebab atau dengan barakah Rasulullah. Bukan Rasulullah yang menyelesaikannya, bukan Nabi Muhammad yang menyelamatkannya, bukan Nabi Muhammad yang menunaikan hajatnya. Itu namanya kalau di dalam Islam alat majas akli. Cuma di dalam Al-Quran kan kita perhatikan, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran maka bertambah-tambahlah iman mereka itu. Apakah Quran yang menambahkan iman? Innahunna adlalna katsiran minan nas. Gak usah berhala itulah yang menyesatkan kebanyakan manusia. Apakah berhala yang menyesatkan? Ini majas akli di dalam ilmu alat namanya. Dengan sebab membaca Al-Quran itu maka bertambahlah imannya. Dengan sebab menyembah berhala maka menjadi sesatlah mereka itu. Itu namanya majas akli. Jadi ini saya tekankan kepada anak-anak mahasiswa, selain banyak belajar Al-Quran hadis juga ilmu alat itu dipentingkan. Seandainya kurang puas di belajar ke kampung-kampung ilmu alat. Ya, kalau jelas ini anak Ustaz Ilyas Kedahari waktu itu usululian di beliau belajar ke guru jadilah jangan tunggu jadilah lempang besar dari ilmu alat. Karena cukup kalau di sini bukan dekat ditambah di luar ilmu. Bapak-bapak, saudara-saudara, padahal kalau kita mengembali wa minal ahaditsis sahihah allati jaa at-tasrihu fiha ma rawahu at-Tirmidzi wa an-Nasa'i wa Balahaqi wa Tabarani bi isnadin sahihin an Utsman bin Ali wa huwa sahabiyyun masyhurun radhiyallahu anhu anna rajulan dariran atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala udullah an yu'afiyani. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam in syi'ta da'awta wa in syi'ta sabarta wa huwa khairun. Qala fa'amarhu ayatawadda'a fa yuhsinu wudu'ahu wa yad'u bihadza du'a Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaka binabiyyika Muhammadin. Ini sebagai dalil keterangan bi itu tidak sia-sia, ba itu ada sia-sia, ada makna dan ada arti. Kalau di dalam Al-Quran idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydakum ila man famsahu bi ru'usikum. Apabila hendak sembahyang berwudu, famsahu sapulah bi ru'usikum seluruh kepalamu. Nah, di sini
Dua ulama berbeda pendapat. Imam Abu Hanifah, ba itu zaidah, tambahan aja. Jadi oleh sebab itu sapu seluruh kepala. Uji Imam Syafi'i, ba itu ditakit sebagian kepala disapu. Jadi ada makna tentang ba itu. Jadi ini perlunya ilmu alam. Baiklah, di sini kami bicarakan dari riwayat Imam Tirmidzi, Nasa'i, Baihaqi dan Tabrani dengan isnad yang sahih dari Utsman bin Hanif sahabat al-masyhur, anna rajulan dariran, seorang yang laki-laki yang sedang matanya dariran itu mata picak, datang kepada Rasulullah. Udullah, ayo akhirnya ya Rasulullah, doakan ulun supaya wagas. Faqala in syi'ta da'awta, laman kalau sehendaknya Nabi ke berdoa aja. Wa in syi'ta sabar teman mahak bersabar aja. Wa huwa khairun bersabatul lebih baik Nabi. Adu sabar doaan dan anu sabar. Kalau berdoa katanya Rasulullah tetap minta doakan. Kalau begitu jadi Rasulullah beruduleka. Bagus kalau doa. Kemudian berdoa dengan doa ini. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika. Ya Allah, aku meminta kepadamu dan aku menghadap kepadamu binabiyika Muhammadin. Menghadap kepada Allah dengan berkat Nabi Muhammad. Sama tadi. Tanhallu bihil uqadu. Dengan berkat Nabi Muhammad. Nabi Rahmah ya Muhammad. Ujarnya saya pecah tadi. Inni atawajjahu bika ila ardi, aku menghadap kepadamu ya Allah bika dengan Nabi Muhammad, berkat Nabi Muhammad. Bi hajati litukda, hajat warga dikabulkan. Allahumma syafi'u biya fa'ada wa qad absara. Hadis sahih. Jadi berdoa memohon kepada Allah dengan berkat Nabi Muhammad. Ini di dalam istilah namanya tawassul. Jadi bertawassul itu kepada Nabi di waktu hidup. Dan dalilnya adalah ini. Kemudian hadis ini perlu diperkuat wa akhrajah hadzal hadis aidan al-Bukhari fi tarikhihi wa Ibnu Majah wal Hakim bil Mustadrak bi isnadin sahih wa dzakarahu al-Jalaluddin as-Suyuti fil Jami' al-Kabir was Saghir. Jadi lengkap ulama-ulama memberikan tentang hadis bertawassul ini atau dengan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu inna hadza du'a ista'malahu as-sahabatu radhiyallahu anhum wa tabi'una aidan ba'da wafatih sallallahu alaihi wasallam. Doa ini apabila para sahabat ada hajat, para tabi'in ada hajat, maka beliau itu menggunakan setelah wafat Rasulullah salat hajat dengan doa ini yang dibaca. Doa yang bertawassul. Nah, ini tawassul yang dibenarkan di waktu hidup Nabi. Ada lagi tawassul sudah Nabi mati. Warawal Baihaqi wa Ibnu Abi Syaibah bi isnadin sahih anna nas asabahum qahtun fi khilafati Umar radhiyallahu anhu. Pada masa Khalifah Umar ada peceklik, ada turun hujan. Paja'a Bilal bin Haris radhiyallahu anhu. Lalu sahabat bernama Bilal bin Haris wa kana min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang ke mana? Ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berziarah kuburan Nabi. Faqala ya Rasulullah istasqi li ummatika fa innahum halaku. Ya Rasulullah, tolong ya Rasulullah, mintakan hujan kepada Allah, umatmu sedang menghadapi peceklik, menghadapi kemarau landang ya Rasulullah. Fa'atahu Rasulullah alaihi wasallam bil manam. Lalu jar Haris, Bilal bin Haris malamnya bermimpi Rasulullah datang menemui ya Rasulullah, innahum yusqawna, bahwa mereka itu dituruni hujan sudah. Walaisal itidlal bi ru'ya Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna ru'ya wa in kanat haqqan la tasbutu bihal ahkam. Jadi dalil mimpi ini bukan sebagai dijadikan jadi dalil. Akan tetapi wa innamal istidlal di sini bi fi'lis sahabat, perbuatan sahabat bertawassul kepada Rasulullah sesudah beliau mati. Wa huwa Bilal al-Haris radhiyallahu anhu. Paitnya nuhur di kabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, datangnya beliau ke kuburan Nabi, wanida'uhu menyeru Nabi, wa talabuhu meminta kepada Nabi an yastasqiya li ummati dalilun ala anna dzalika tawassul pada waktu mati sudah meninggal jaizun wa huwa min babit tawassul wa tasyaffuq wal istighatsah bi Islam ad-durrus saniyah halaman 32-33. Nah, ini Bapak-bapak saudara-saudara waktu mati dan sesudah mati.
Jadi kalau sekarang ini ada yang mengisu-isu akan menyebarluaskan tawasul syirik, bermulut bid'ah. Jadi tunggu di sebenarnya membaca salat kamilah syirik itu adalah paham-paham yang di luar daripada paham Ahlussunnah wal Jamaah. Mestinya secara yang terbaiknya itu mereka itu udah perlu menyiarakan. Ya, kalau sudah ini yang meyakini bid'ah silahkan bid'ah keyakinannya, tapi jangan mengekspos itu di mimbar-mimbar, mengekspos itu di masjid-masjid. Nah, ini yang kita keberatan, tidak menghargai pendapat orang lain. Ini yang berkembang terjadi. Mulut bid'ah ya, sedang Nabi merayakan hari kelahiran sendiri. Nah, buktinya an Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil Isnin. Nabi ditakuni puasa hari Senin. Kenapa sampai Rasulullah puasa hari Senin? Beliau hari Senin itu adalah hari kelahiranku, artinya harinya terhormat dan baik, termasuk bulan berbulan. Jadi beliau merayakan dengan berpuasa. Adapun kita merayakan membaca qasidah salawat dan mada. Oleh sebab itu, Syekh Jalaluddin As-Sayuti di dalam kitab beliau Al-Hawi Al-Fatawi, ujar beliau sangat baik dia akan memperingati Maulid Nabi dengan catatan asal dibacakan Al-Quran, dibacakan salawat, dibacakan puji-pujian kepada Rasulullah. Apabila dibarengi dengan hal-hal maksiat, maka hukumnya dalalah, haram, hukumnya jatuh. Alhamdulillah kita di Indonesia, terutama di Kalimantan, itu diadakannya kekayaan yang kita dengar bagaimana macam-macam lagu salat ya bisa ya Rasulullah sallallahu. Bapak-bapak, saudara-saudara, jadi ini perlulah anak-anakku atau adik-adikku yang di perguruan sekolah tinggi Imam Quran, selain mendalami masalah Al-Quran dan Al-Hadis, juga dalamilah masalah-masalah yang berkaitan dengan hal-hal lain sebagaimana apa yang kita sampaikan tadi, terutama masalah nang salawat kamilah tadi. Inya salah artikan dengan sahabat Muhammad terurai itu katakan dengan sebab Muhammad, dengan Muhammad terkabulkan hajat. Yaitu wujudan dengan Muhammad. Ada yang menafsirkan bihinya itu apa? Bihi itu maka kabarnya ada juga hubungan neraka yang nampak menyebarkan ini istri orangnya. Nah, informasi yang kita nih untuk terus terang tersebarnya ini untuk selatan dikayakan. Maaf ya, nonton kurang kira-kira. Ini yang informasi yang datang kita. Dan minta dasar-dasar yang kita junungi. Sebelumnya itu dasar-dasar kan sampai ya pahala. Kita junungi sudah. Ya. Kemudian timbul kurang apabila sembahyang itu ada bid'ah yang menyangkut tangan kemuha. Nah, itu kurang bid'ah kurang. Allahumma sholli ala Muhammad bersalaman wa sallam. Semuanya sudah kita beri, sudah kita kumpul dasar-dasarnya sudah kita kirim ke sana. Makanya ya karena uangnya tuh ada di sini, Morhan nggak ada di tempat mana. Jadi banyak halangan akan datang dari rintangan kita, terutama tuan guru pada sedikitnya. Selain menghadapi orang kafir, orang Islam sudah menghadapi ini. Karena orang kafir, orang Islam yang menghadapi ini. Jadi ulun tuh di mana-mana baca di rumah, ulun tuh nakal bacanya di rumah itu juga ada baca. Menung kalau hilir kebalai mati bisa tuh kalau lagi sudah Tuhan. Jadi ulun tekankan masalah-masalah kayaknya tentang ajaran-ajaran akidah yang menyimpang, macam panteisme, ilmu sepupu, hulul, inkarnasi. Nah itu juga berbahaya juga. Siapa bergerak, siapa dimakan, siapa nalar, ya makanya Allah Taala. Lama ikan mengaku ikan makan. Ikan dia tadi nah ini dia berkembang dulu. Ini lebih penting lagi dihadapi. Jadi nyatakanlah perdalam ilmu muamalat, perdalam ilmu yang berkaitan dengan masalah-masalah ini. Sebab kalau kami sudah menutup keadaan, siapa lagi yang pada hubungan mengenai kita kami Tuhan apa sudah 73 umur, dokter sebenarnya 60 berapa umur, 66 anak kami. Siapa lagi mengganti kami yang kenal nama-nama tahun kelahirannya 75 Ustaz Harfi berkata nama 70 67 juga Tuhan hingga anuman jangan gampang-gampang nah anumannya gampang-gampang ilmu
terutama masalah-masalah yang sudah kita wariskan. Nah, kita warisi kepada ulama-ulama kita dari Syafi'i dan ulama-ulama besar dari perampaian Kalimantan kita wariskan. Kita pertahankan hal-hal yang seperti ini, jangan sampai sedikit bid'ah. Apalagi masalah dan sedikit itu tawasul deh. Ini pulang ada ulama sambaran kita ya sama ya untuk syirik ya, kayaknya belum masih syirik kan. Ambil dulu keterangannya kita tuh, keterangannya amajah lul wasail bainal abdi wa bainar rabbi fa in kana yad'uhum kama yadullah ta'ala fi umur wa yaqtit asrun tasyin min billah bahwa kufrun tujur. Lamun berdoa menggunakan ya sama ya kutub yang menjawab kamu kita belum sabdan wasalnya hajat sa'alamanan sebelum mengusai surat hajat ya kutub ya menjawab ya abdul mengkonapakan agi sunanya itu kita belum kamu ini sebaliknya ada juga dari sungai surat penulis sama ini musilah silah surat jadi itu ingatakan ingkana yad'uhum kama yadullah, kalau mahiyau sidin itu sama lawan mahiyau maka ya mahiyau Allah Ta'ala dan beretikat nang diyau tadi memang dari bakas mengabulkan sanadallah hukumnya kafir itu bujur dia. Tetapi wa ingkana marabuha tawassul bihi ila Allah Pitadai Muhammad, kalau ia menghendaki mengingini bertawassul kepada Allah agar dikabulkan segala hajatnya dan ia bertekad bahwa Allah lah an-nafi'u ad-dar. Allah Ta'ala memberikan manfaat kalau tak memberikan. Zahir ada mau keberi. Kalau ayat itu dekat apa? Hanya dia sama ada sini nama mulakan Allah Ta'ala mengumumkan cuma berkat sama ya untuk ya usiden. Tapi dunia ini mana baiknya lawan pihak dia kok berkati. Nah, jadi fal zahir wa in kana fi'luhu qabihan nang berhiyawan ini di dalam kitab buya punya mesti kada baik. Boleh aja cuma kada baik. Benar. Boleh aja tapi kada baik. Kada baik itu apa? Tinggalkan. Nang baiknya aja bihaqi. Allahumma masalah bihaqi Nabi bihaqi Nabi Syaikhul Qadir Jani bihaqi dengan berkat beliau. Jadi kita itu dianjurkan. Jadi untuk diketahui tawassul itu bukan hanya sebagaimana Nabi di zaman waktu sedang hidup mati dan sebelum Nabi lahir Sayyidina Adam alaihissalam, Nabi Adam. Sedikit lagi lah sampai 5 menit ini bisa kanina. Wa hadis tawassul Adam alaihissalam min Nabi sallallahu rawahul Baihaqi bi isnadin sahih fi kitabih al-Musamma Dalailun Nubuwah. Parawahu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama iqtarfa Adamu al-khati'ah qala ya rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin. Dalam hadis yang sahih di dalam kitab Dalailun Nubuwah daripada Imam Baihaqi dan diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda lama iqtarfa Adamu ketika Nabi Adam melakukan suatu kehilapan di tengah mendekati Sidratul Muntaha terlanggar sendiri lalu berdosa keluarkan dari surga lalu merasa berdosa lalu berdoa ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin ya Allah aku memohon dan meminta kepadamu dengan berkat Nabi Muhammad itu Nabi Adam illa ma ghafartani agar engkau mengampuni qala Allah Ta'ala jadi ya Tuhan ya Adam kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu kan di mana engkaunya dengan Muhammad belum kujadikan, belum kuciptakan. Muhammad kan ada di Datu Muhammad belum ada ya. Karena mereka maka bertawassul dengan hati Muhammadin. Qala ya Rabbi. Nabi Adam menjawab, innaka lamma khalaqtani ketika engkau menciptakan aku rafa'tu ra'si fara'aitu ala qawaimil arsy maktuban. Ketika engkau menciptakan aku ya Allah, Datu aku kalangnya ke atas aras. Kulihat terpampang di tiang-tiang arsy terpampang tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Pak Alim tuh dengan itu aku tahu. Innaka lam tudib ila ismika illa habal khalqika. Aku yakin bahwa engkau tidak akan menggandengkan nama orang lain selain namamu kecuali orang yang engkau paling cintai, wahai Tuhanku jana Adam. Maka Allah Ta'ala sadaqta ya Adam, bujur ikan damai. Innahu lahabul khalqi, Muhammad itu paling manusia yang dicintai. Wa idza sa'altani bihaqqi faqad ghafartu laka. Apabila engkau berdoa memohon kepada aku dengan berkat Nabi Muhammad, kamu kau ampuni wahai Adam. Nah ini sebelum sekian ribu tahun sebelum Nabi Muhammad sudah ada tawassul Nabi Adam kepada, tiba-tiba wahai ini orang mensyirikkan, syirik kafir macam-macam. Insyaallah rupanya sengaja ditutup-tutupi hadis ini, sengaja ditutup-tutupi hadis, ada diketengahkan hadisnya, padahal betul. Apalagi kalau kita terbaca nanti oleh Syekh Ahmad Zaini dalam lengkapnya beliau menyampaikan tentang literatur ambilan-ambilannya itu. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terhormat, kira-kira ingin ini aja kedundian orang tadi sedikit membahayakan ya. Bupati ini rupanya najar semalam soal najar itu memang sunnah Nabi bupati ya. Sunnah Nabi itu membedakan enggak. Paru ya Ali bin Abbas radhiyallahu anhu ma'anal Hasan wa Husain alaihi wasallam ma'idha fa'adahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi unasin ma'ahu. Sayyidina Hasan dan Husain itu dari Nabi Mi'lani berjemaah, beliau Mi'lani kan. Faqalu ya Abul Hasanain, jara Rasulullah bersama jemaah, wahai bapaknya Husain dan Hasan dan Husain, lau nadarta ala waldika, jika engkau bernazar atas anakmu, artinya menyuruhkan bernazar Nabi. Fanazara Aliyu wa Fatimatu wa Fiddah berjariyah lahuma, bernazar Sayyidina Ali, Fatimah kedua, Fiddah kedua jariyah lahuma. Apa lafaznya insyafahumullahu ta'ala an yasumu salasata ayamin pasufia. Kalau Allah mau desakan cucu kami nomor 2 ya Rasulullah, kami bernazar jar Ali jar Fatimah tidak puasa 3 hari. Aku mana bernazar kami ya. Tapi nanti itu puasa banget ya. Masa usah puasa juga surah 3 hari yang kita puasanya kau. Cuma sayangnya, kasihannya, nazar puasa 3 hari. Wa ma'ahum syai'un. Sekalinya di dapur kada ada beres, kada ada gandum, kada ada apa-apa. Pastaqrata Aliyun min Syam'un ala khabari al-Yahudi. Lalu Sayyidina Ali berhutang dengan seorang Yahudi, namanya Syam'un ala khabari. Berhutang berapa banyaknya? Salah satu aswa'in 3 gantang. Min sya'irin. Fatahilat Fatimah itu saat dimasakkan Fatimah hari pertama sebentar. Waktu besar dolar rute khamsata aqarasin 5 giur gitu. Nah, rupanya ternyata bisa tentang dolar 5 itu kenal banget kan. Karena dengan rute di Mesir itu kayak jarang dia masih akan membulat tangan. Membulat itu pada bakamnya itu langsung berhubungnya dimasak. Ala adidihim fa'adauha baina aidihim, lalu anak makanan berbuka. Fawaqafa alaihim sailun faqala assalamualaikum ahla baiti Muhammadin miskinan min masakin muslimin at'imuni at'amakumullahu min mawaidil jannah. Anak berbukaan tiba-tiba assalamualaikum ya orang miskin. Wahai keluarga Rasulullah, kami orang miskin, kelaparan, minum makan ikan, semoga Allah memberi mereka insomnia karena dengan hidangan-hidangan surga. Ada di julung kali dimanya berbuka lawan menyu berbiarkan hadis saya dengan kitab Fahrul Razi, tafsir Fahrul Razi. Berbuka dengan menyu. Esok harinya puasa bulan, sekalinya datang bulan segentam saja 2 gentang. Nang datang siapa orang yatim bulan, minta makanan dia orang yatim nggak kelaparan, di julung bulan kali limanya. Tinggal segentang di esok. Diterdu malam kan, minum minum aja makan berbuka puasaan. Imbil sakitnya datang pulang orang lapas di tahanan, orang lapas di penjara. Pas habis
keadaan sholat makanan 3 akhirnya dibawa oleh Sayyidina Ali. Hasan bin Husain ke masjid sekali di tengah situ manggetar keletak nang kayak nang hayam dari anu karena kelaparan. Beliau diberi saya kepada Siti Fatimah di mihrab sini di mihrab dulu kelaparan gak ada makanan. Coba bayangkan para ashab, para keluarga Rasulullah SAW yu'asiruna, lebih mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Rasulullah pun sedih mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Pernah kejadian bapak-bapak saudara-saudara habis berperang banyak derga, lalu Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah akan minta bantuan untuk membantu mereka. Khilaf yang selama lalu sekali lagi kami tekankan kepada anak-anakku, mahasiswa dan mahasiswi, selain Al-Quran ilmu yang lain, ilmu tambahan terutama ilmu alat, nahu, saraf, mantik, dan sebab kalau pada mantik juga ada bahaya. Dia kalau bidah dan bertentang bidah sesat. Nah itu tuh karena ada ilmu mantiknya. Ada orang mantiknya ada seluruh bidah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا من السيئات وترفعنا عندك على الدرجات وتبلغنا بها أسأل الله يا رب من خيرات الحياة وعبد الممات. اللهم اجعلنا من هذه المغفورة ورحمة معصومة. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم ربنا والوالدين وارحمنا ونصرنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين. ربنا إخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل بنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ترنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. Acara terakhir penutup. Marilah kita tutup acara kita pada hari ini dengan membacakan hamdalah. Kami selaku pembawa acara memohon maaf apabila dalam penyampaian kami terdapat kesalahan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tak. Karena mungkin mengasihkan ulun minta ceramah kemarin lah. Lah, gimana? Habis di tangan. Ini tangan di mana? Itu mana di mana? Di bawah. Wih, gua jadi tinggal dia. Udah mau dakwah kayaknya dia. Bah. Bisa jadi